Welcome to Independent English Course YouTube channel. Halo rekan-rekan, kalau Anda orang Jawa Tengah atau Jawa Timur yang berbahasa Jawa, Anda pasti akan dengan mudah mengenali berbagai dialek dalam bahasa Jawa. Anda pasti kenal ada orang Tegal, orang Banyumas, orang Solo, orang Malang, orang Surabaya yang menggunakan bahasa Jawa dengan ciri khas masing-masing. Kalau Anda orang Jawa Barat dan berbahasa Sunda, Anda juga pasti mengenali perbedaan dialek bahasa Sunda antara orang Bogor dengan orang Cirebon atau dengan orang Tasikmalaya dan dengan orang Bandung. Perbedaan itu pada umumnya meliputi pemilihan kata, ucapan, intonasi kalimat, dan sejumlah perbedaan lainnya. Nah, gambaran ini sebenarnya mirip dengan gambaran berbagai macam dialek atau ragam bahasa dalam bahasa Inggris. Mari kita lihat sejumlah ragam bahasa atau dialek dalam bahasa Inggris. Sejak saya mulai belajar bahasa Inggris di SMP hingga lulus kuliah, saya tidak pernah tahu bahwa ada berbagai dialek atau gaya dalam bahasa Inggris. Saya tidak pernah tahu bahwa ada British English, American English, Australian English, Singaporean English, dan sebagainya. Setahu saya hanya ada satu jenis, satu dialek, atau satu gaya bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya pun hanya mengikuti bahasa Inggris guru-guru di sekolah menengah dan dosen-dosen saya di perguruan tinggi. Saya baru mengetahui perbedaan-perbedaan itu saat saya mulai bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sejumlah guru asing, terutama dari Inggris dan Amerika Serikat. Dalam pergaulan dan percakapan dengan mereka, saya kerap menemukan perbedaan pengucapan kata, perbedaan pemilihan kata, dan perbedaan tata bahasa. Keharusan untuk memahami perbedaan-perbedaan antara British English, American English, atau Australian English semakin mendesak saat saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para siswa, khususnya pada saat saya membantu mereka mempersiapkan tes IELTS atau TOEFL. Anda tahu kan, untuk tes IELTS, calon peserta harus menguasai British English atau Australian English, sedangkan untuk tes TOEFL, calon peserta harus menguasai American English. Mau tidak mau pada saat itu, saya pun mulai memperhatikan perbedaan-perbedaan itu. Seperti halnya sejumlah bahasa daerah di Indonesia, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bahasa Inggris pun memiliki banyak dialek atau ragam. Dalam video ini, dari ratusan dialek, saya angkat 4 dialek sebagai bahan perbandingan, yaitu bahasa Inggris dialek Amerika atau American English, dialek Britania Raya atau British English, dialek Australia atau Australian English, dan dialek Singapura atau Singaporean English. Kita mulai dengan bahasa Inggris dialek Amerika atau American English. American English atau bahasa Inggris dialek Amerika merupakan jenis bahasa Inggris yang digunakan di negara Amerika Serikat dan sejumlah wilayah lain di dunia. Saat ini bahasa Inggris Amerika adalah bentuk bahasa Inggris yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Seperti halnya yang terjadi di banyak negara, bahasa Inggris Amerika pun memiliki banyak subdialek, banyak ragam, tergantung dari wilayah-wilayah negara itu. Apalagi penduduk Amerika terdiri dari ratusan kelompok etnik dan suku yang berasal dari banyak negara di dunia. Pengaruh bahasa asing dan bahasa lokal membuat American English kaya dengan berbagai ragam atau subdialek. Namun sebagai standar, bahasa Inggris yang digunakan pada umumnya mengikuti standar radio dan televisi VOA atau Voice of America. Sedangkan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris orang asing, mereka menggunakan standar tes TOEFL atau Test of English as a Foreign Language. Kekhasan American English dapat dilihat dari tata bahasa atau grammar, dari ucapan, dari pemilihan kata, dan penulisannya. Sebagai contoh, berikut ini kata-kata yang khas digunakan di Amerika Serikat dan jarang digunakan di Britania Raya atau Australia. Misalnya kata closet yang berarti lemari pakaian.
apartment yang berarti rumah susun, pants artinya celana panjang, wash basin, wastafel atau tempat cuci tangan, dan sidewalk yang kita artikan trotoar atau kaki lima. Sekarang kita lihat British English. British English atau bahasa Inggris dialek British atau bahasa Inggris Britania Raya adalah dialek standar bahasa Inggris seperti yang diucapkan dan ditulis di Britania Raya. Ragam ini merupakan ragam kedua terbesar yang digunakan di seluruh dunia setelah American English. Variasinya ada dalam bahasa Inggris formal dan tertulis. Bahasa Inggris British terdiri dari banyak jenis bahasa Inggris wilayah atau regional. Misalnya orang-orang di Liverpool, di London, di Newcastle, di Glasgow, dan lain-lain berbicara bahasa Inggris sesuai dengan daerah atau cara mereka masing-masing. Biasanya yang menjadi pegangan atau standar British English adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh BBC, British Broadcasting Corporation. Televisi dan radio BBC menggunakan bahasa Inggris yang baku dalam siaran-siaran resmi mereka. British English juga digunakan dalam tes IELTS, International English Language Testing System, yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan bahasa Inggris orang asing agar mereka dapat tinggal dan bekerja atau belajar di Inggris Raya dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Sebagaimana American English, kekhasan bahasa Inggris dialek British English dapat dilihat dari tata bahasa atau grammar, ucapan, pemilihan kata, dan penulisannya. Sebagai contoh, berikut ini adalah kata-kata yang khas digunakan di Britania Raya atau Inggris Raya dan jarang digunakan di Amerika Serikat atau di tempat lain. Misalnya kata closet, sama dengan bahasa Indonesia, artinya closet. Flat, yang berarti rumah susun. Trousers, berarti celana panjang. Sink, berarti wastafel atau tempat cuci tangan. Dan pavement, yang berarti trotoar atau kaki lima. Agak berbeda, bukan? Sekarang kita lihat Australian English. Ragam bahasa Inggris Australia tentu saja digunakan di Australia. Dialek ini diturunkan dari British English dan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain, termasuk kontribusi orang aborigin dan orang Asia di sekitarnya. Pada umumnya, struktur kalimat atau grammar Australian English tidak berbeda jauh dari British English. Namun untuk pemilihan kata dan ucapan, Australian English sepertinya agak berbeda. Untuk ucapan, misalnya orang Australia berkata, I arrive here to die, yang bagi penutur American English atau British English terdengar seperti I arrive here to die. Saya tiba di sini untuk mati. Atau ketika orang Australia menyapa temannya dengan mengatakan, Hi mate, hello kawan. Bagi penutur American English terdengar seperti Hi mate. Mate artinya tungau, yaitu sejenis serangga kecil yang mengganggu. Begitu pula ada sejumlah ungkapan yang khas Australia. Sebagai contoh, mereka mengatakan G'day yang sama dengan hello atau how are you? Atau ungkapan how are you going yang berarti how are you? Ada pula sejumlah kosakata yang khas Australia. Misalnya kata prank yang berarti kecelakaan, atau arvo yang berarti afternoon atau sore hari, bicky yang artinya biskuit, bush ranger yang berarti penjahat atau criminal, dan kata chook untuk menyebut chicken atau ayam. Meskipun demikian, bila Anda ingin kuliah atau bekerja di Australia, Anda hanya harus mengikuti tes IELTS, seperti halnya jika Anda ingin kuliah atau bekerja di Selandia Baru atau Inggris, bukan tes khusus Australian English. Selanjutnya, kita akan melihat sekilas tentang Singaporean English.
Singaporean English atau Singlish adalah ragam bahasa Inggris Singapura sehari-hari. Ragam ini merupakan campuran antara bahasa gaul dan bahasa Inggris. Singlish bukanlah bahasa resmi yang digunakan oleh pemerintah maupun badan-badan resmi di Singapura. Pemerintah bahkan tidak menyarankan penggunaan Singlish ini. Namun demikian dalam praktek sehari-hari banyak orang Singapura, bahkan termasuk media massa, menggunakan ungkapan, kata, atau kalimat yang khas Singlish ini. Sejumlah ungkapan yang masih digunakan oleh penduduk Singapura misalnya, kata "alamak" yang mengungkapkan kekagetan, mirip seperti "oh no" atau "oh my gosh". Misalnya dalam kalimat "alamak, I forgot to close the door". Kata berikutnya misalnya kata "atas" yang berarti mewah atau berkelas. Contoh dalam kalimat Mr. Lee's car is too atas to be parked next to yours. Mobilnya Mr. Lee terlalu mewah untuk diparkir di samping mobilmu. Kata lain misalnya kata xiao yang berarti gila atau sinting. Misalnya, someone has written bad words on my wall. Xiao. Demikian pula ada beberapa kata tambahan di akhir kalimat seperti kata lah, lor, leh, dan meh. Tergantung dari konteks, nada kalimat, dan susunan kalimat, ungkapan-ungkapan itu unik untuk digunakan. Contohnya misalnya, just do it like that lah. Di sini, lah memiliki rasa putus asa, tapi juga dapat digunakan sebagai tanda penegasan. Itulah Singlish. Masih banyak ragam bahasa Inggris lainnya. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tetapi cukuplah 4 contoh sebagai bahan perbandingan. Saya pernah mendengar sebuah percakapan antara seorang abang becak dengan seorang bule di kota Yogyakarta beberapa tahun yang lalu. Si abang becak menyapa bule dengan berkata demikian, "Wah, Mister, you like to come back ya? Jogja, Australia, Jogja." Waktu itu saya kaget juga mendengarkan percakapan itu. Pasti maksudnya, wah, Anda suka bolak-balik ya? Australia, Jogja, Jogja, Australia. Di situ ada kata come back yang pasti bermaksud bolak-balik. Tetapi yang membuat saya terheran-heran waktu itu adalah si bule menjawab dengan santai. Katanya, "Yeah, you're right. I come back here and there." Apakah kosakata come back itu sebuah kosakata khas Jogja dan termasuk Jogjanese English? Mungkin, saya tidak tahu. Yang jelas bukan gaya British English atau Australian English atau American English. Sebenarnya ada lebih banyak persamaan daripada perbedaan antara berbagai ragam bahasa Inggris. Baik orang Amerika, Inggris, Singapura maupun Australia pada umumnya saling memahami dialek mereka. Mereka memahami bahasa masing-masing. Mereka juga sadar bahwa bahasa Inggris digunakan di hampir seluruh tempat di muka bumi, sehingga terdapat puluhan dialek, bahkan ratusan atau mungkin ribuan dialek bahasa Inggris karena pengaruh bahasa setempat. Apakah semua orang Inggris menggunakan dialek British English dan orang Amerika menggunakan dialek Amerika? Menurut saya, belum tentu. Di zaman sekarang ada banyak penduduk Amerika yang menggunakan British English. Begitu juga banyak penduduk Inggris yang menggunakan dialek Amerika. Banyak orang terlahir dari negara lain lalu tinggal di Amerika atau di Inggris dan mereka juga membawa pengaruh bahasa daerah atau bahasa asal mereka. Sehingga kita pasti juga mengenal di Amerika atau di Inggris orang berbahasa Inggris dengan dialek Arab
dialek Cina, Belanda, bahkan mungkin dialek Pontianak dan Tasikmalaya. Nah, bagi Anda yang baru memulai belajar bahasa Inggris atau memulai kembali untuk mengasah kemampuan Anda dalam pelajaran bahasa Inggris, Anda tidak perlu merasa ragu-ragu untuk menggunakan bahasa Inggris yang Anda pelajari. Anda tidak perlu mementingkan dialek mana untuk saat ini, ya. Tidak penting apakah ini British English, American English, atau Australian English. Jika Anda terlalu banyak memikirkannya, Anda malah tidak akan pernah menggunakannya. Anda tidak berani menggunakannya. Jadi, katakan saja, tulis saja, ungkapkan saja. Suatu saat Anda akan mengertinya. Nah, terima kasih atas kesediaan Anda menonton video saya mengenai berbagai ragam dialek bahasa Inggris. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Selamat belajar, salam sukses untuk Anda semua. Thank you very much and goodbye.